Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, sesibuk apapun dirimu, langkahkanlah kaki serta badan kita, juga seluruh anggota tubuh ini ke tempat-tempat kebaikan-kebaikan. Sudah cukuplah kaki ini berjalan di arah jalan yang penuh dengan kesia-siaan serta kehampaan hidup, dan hanya ada penyesalan pada akhirnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Wa idza lam yaf'al dzalik raja'a du'aahu. Jika seandainya tidak melakukan hal tersebut, artinya ketika berdoa tidak didahului dengan sholawat dan ditutup dengan sholawat, dzalika raja'u du'aahu, maka doa tersebut akan dikembalikan. Artinya tidak sampai ke langit Allah Subhanahu wa taala. Artinya doa itu ditolak. Makanya yang diajarkan oleh as-salafus shalih, ya, para ulama, ketika berdoa alhamdulillahirabbil alamin kemudian baca sholawat dan ditutup juga dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin sampai selesai, ya, yang dianjurkan oleh para ulama. Itu kenapa dalil tersebut? Karena ada di hadis ini, apabila ada doa itu diantaranya ada penghalang. Ketika baca sholawat, maka penghalang atau penutup tersebut langsung terbuka. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan tentang keutamaan sholat tarawih. Malam ini sudah masuk ke 19. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi lailati tasi'ah asyarah yarfa'ullahu darajata fil daus. Dan pada malam ke-19 yarfa'ullahu darajatihi fil firdaus, Allah akan mengangkat derajatnya untuk masuk ke dalam surga firdaus. Jadi barang siapa yang melaksanakan pada sholat yang ke-19, Allah akan mengangkat derajatnya tinggi, nanti dimasukkan di dalam surga firdaus. Kemudian pada malam yang ke-20 ya besok, wa fi lailatul ashrin yu'ti thawab syuhada wassalihin. Pada malam ke-20 barang siapa yang melakukan sholat tarawih di malam tersebut, Allah akan memberikan pahala, yaitu seperti pahalanya orang yang mati syahid dan orang-orang yang soleh. Alhamdulillah, kalau kita seandainya melakukan sholat di malam tersebut, Allah akan berikan pahala seperti Allah memberikan pahala kepada para syuhada dan orang-orang yang soleh. Wa fi lailati hadil wal 20, kemudian pada malam ke-21-nya, banallahu lahu baitan fil jannah minan nur, Allah akan berikan pahala, yaitu akan membangunkan satu rumah fil jannah di dalam surga minan nur yang terbuat daripada cahaya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sedikit apa yang saya bacakan bermanfaat dan bisa menambah motivasi kita untuk tambah semangat dalam berpuasa dan dalam melaksanakan amal ibadah pada malam hari, khususnya sholat tarawih. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, kita harus banyak-banyak sebagai umat Nabi SAW untuk membaca salawat ibadah junjungan suci wa maulana Muhammad SAW. Karena di langit itu malaikat Jibril pun akan masuk kepada pintu langit-langit yang akan dilewatinya, itu pasti akan ditanya. Selevel malaikat Jibril yang memang ada di langit ketika beliau itu membawa malaikat Jibril, bawa ini kan Nabi SAW. Tapi ditanya dulu sama malaikat pertama, malaikat langit pertama, kedua, ketiga, itu ditanya semua. Siapa itu ya Jibril? Ini Nabi Muhammad SAW. Dia betul bahwasannya saya penjaga langit pertama, begitu pun langit kedua, menjawab, mengatakan, memberi informasi bahwa saya
ditugaskan oleh Allah menjaga langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, ketujuh hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan hanya untuk orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi memang benar kuncinya itu hanya sholawat, membawa nama kanjeng Nabi Muhammad SAW. Segitu nabinya diangkat pun ditanya, siapa itu ya Jibril? Ini Nabi Muhammad SAW, baru dibuka. Nah umatnya juga diberi paspor bagaimana cara membuka pintu ke pertama, kedua, ketiga. Kenapa? Karena intisal binuri Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita melihat perilaku manusia, sebenarnya apa sih yang akan buat kita hidup alam dunia ini? Sebenarnya ringan kalau kita berintisal kepada nurnya Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau melihat orang ada yang dermawan, terbuka nasiwan, yang kita punya tuh ada yang dulu si Paraja itu asik kata punya uang, cuman belum kebimbing sholatnya, belum kebimbing tarawehnya, belum kebimbing puasanya. Tapi orang yang begini nih, hatta dia agama lain, pasti ada intisal binuri Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang paling dermawan, bahkan makhluk yang paling dermawan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang rajin itu saudara, itu pasti ada nurnya Nabi Muhammad. Cuma belum membuka aja buat tubuhnya, sehingga sabab dermawannya membuat dia menjadi orang yang soleh, menjadi nikmat dalam ibadahnya, menjadi nikmat dalam berpuasanya. Begitupun orang ngeliatin dia apa-apain sabar banget. Orang ini ikhlas, husnudon aja, pikirannya baik aja. Itu sabab apa? Sabab bin nurin Nabi Muhammad ada di dalam diri. Nah kalau dia makin banyak bersolat, makin terang tuh ikhlasnya, makin terang sabarnya, makin terang husnudonnya. Kalau orang sakit juga, kalau dia terus berintisal kepada nur Nabi Muhammad SAW, dia pasti akan nyambung sampai 4 ribuan, pasti turun keberkahan, kesehatan dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Ada orang juga yang malas-malas ibadah nih, malas-malas ibadah, berat-berat, terus bantai dengan sholawat dirinya, terus sholawatin aja bagaimanapun keadaannya. Atau dia mabok, atau dia berbuat maksiat, tapi kalau dia sebut nama Tuhannya dan nama Nabinya, masuk nurnya Nabi Muhammad. Seseorang yang malas sholat jadi sholat, seseorang yang mabok tapi dia bin nur, ada intisal, sambungan diri kepada nur Nabi Muhammad, dia pasti tiba-tiba berhenti dia dari minuman keras, berhenti dari perbuatan zina, berhenti dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang terus berintisal lama-lama, nur itu masuk ke dalam diri, membuat rohaniah kita menjadi terang, sehingga tubuh kita mudah dikendalikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan kita yang terus dalam thariqah guru-guru kita, thariqah alawiyah wasaduliyah, mudah-mudahan menyambungkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi pasti tahu segala perbuatan kita. Karena Nabi yang bilang, saya ini diberikan laporan per hari, per detik dari perbuatan setiap umatku. Kalau aku diberikan amal yang baik atas umatku, maka aku akan bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika umatku melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah, itu datang ke hadapanmu, maka aku akan redam dan meminta ampun kepada Allah sebelum dia meminta ampun kepada Allah. Tuh Nabi Muhammad SAW, bin nurin Nabi Muhammad. Kita ini udah dimintain dulu ampun sama Nabi kepada Allah. Kita belum minta istighfar, belum sadar akan kesalahan diri kita, belum sadar akan perbuatan buruk kita, Nabi udah minta ampun. Makanya kadang ada orang tadinya maksiat, ya Allah, ada nur yang Nabi ngangkat tangan, tiba-tiba dia jadi orang yang ahli ibadah. Yang tadinya buat zina, tiba-tiba dia di akhir ada detiknya
masuk nur Nabi Muhammad di dalam dirinya, rohaniah nyambung kepada Nabi, Nabi nyambungkan kepada Allah, dia hidup dalam perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sama kalau belum punya anak, itu kuncinya nuri Nabi Muhammad. Suami istri berdua, ya Allah, coba sampai 10.000 seistilah. Nambah kepada nur Nabi Muhammad, diambil itu, masukin ke dalam rahim. Apa yang tidak bisa dibagi? Nabi udah angkat tangan, semua pun bisa. Mudah-mudahan kita jadi orang yang dipandang oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga perbuatan-perbuatan kita yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa cinta dan pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ada perbuatan buruk, semoga Nabi memintakan ampun sebagaimana yang beliau katakan, dan kita sadar akan perbuatan diri kita yang tidak baik-baik, sehingga kita dimudahkan dan digampangkan untuk memperbaiki keadaan-keadaan yang tidak diridhoi menjadi diridhoi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala barakatuh wa ala hurmatih wa minna bi darajatih wa ma'afatin wa ma'afatin min al-bidai wa ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad rahmatin Muhammad wa Allah ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ila hadratin Nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah bin nuri intisari bin nuri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.